Secara singkat, kreativitas merupakan kemampuan pikiran dalam menciptakan hal baru. Banyak hal memerlukan kreativitas seperti gagasan ide produk, menggali peluang, pematangan konsep usaha, perkembangan atau ekspansi usaha, dan dalam proses evaluasi dan penyelesaian masalah. Herbert menyatakan sejumlah pola yang dinilai sebagai proses kreatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, logika, yang kedua menghubungkan ide, yang ketiga pemecahan masalah, dan yang terakhir kaitan bebas. Dalam cakupan proses kreatif, Edward D. Bono 1970 menjabarkan ke dalam 4 tahapan berikut. Yang pertama adalah latar belakang, kedua inkubasi, ketiga pelahiran ide, dan yang keempat evaluasi dan implementasi. Yang B menumbuhkan kreativitas dalam berwirausaha. Salah satu kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif usaha, kreativitas harus ditumbuhkan dalam setiap individu maupun tim usaha. Dalam menumbuhkan kreativitas, seseorang dapat mencoba dan melatih diri dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, observasi manusia dan peristiwa. Yang kedua, melatih kelenturan dan fleksibilitas dalam berpikir. Yang ketiga, mencoba beranggapan bahwa tidak ada hambatan yang berarti dan tak terhalang. Yang keempat, melibatkan atau memperdayakan perasaan dan insting. Yang kelima, melatih pembuatan ide yang disertai banyak alternatif ide untuk menyelesaikan masalah. Yang C ada mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha. Kreativitas yang sudah tercipta perlu diasah secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, berlatih menggunakan studi kasus, menyalurkan kreativitas melalui kegiatan yang diminati maupun yang berkaitan dengan usaha, rutin menuangkan kreativitas dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dalam pemecahan masalah. Menurut Jim Marer 2009, kreativitas dapat ditingkatkan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang A itu ada memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang kreatif tanpa perlu khawatir terhadap opini orang lain. B. Stimulasi otak dengan banyak hal baru. C. Observasi berbagai hal. D. Menciptakan ide kreatif ketika melakukan atau berhadapan dengan kesalahan. E. Merekam atau mencatat pikiran dan ide. F. Mendengarkan orang lain. G. Mengobrol dengan anak kecil. H. Banyak membaca. I. Meluangkan waktu untuk relaksasi. Tahun 1989 turut mengemukakan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh wirausaha dalam mengembangkan kreativitas, yaitu membentuk struktur organisasi yang terdesentralisasi, menerapkan budaya yang memberikan ruang kesempatan dalam melakukan percobaan, menegaskan peran dari pihak yang memiliki. Satu, pandangan kontraktual teori. Ketika konsumen membeli produk dari produsen, hal itu menandakan bahwa mereka sudah melakukan kontrak. Teori kontraktual menyatakan 4 kewajiban moral yang utama, yaitu the duty to compete, mematuhi kontrak, kemudian the duty of disclosure, mengungkapkan informasi, kemudian the duty not to mispresent, tidak memberikan gambaran yang keliru, kemudian the duty not to coerce, yaitu tidak memaksa. Kedua, kecakapan dan kecermatan profesional. Drucker teori. Produsen memiliki kewajiban untuk berhati-hati agar kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang mereka tawarkan. Kemudian, yang ketiga, biaya sosial, social cost theory. Produsen harus membayar biaya atau ganti rugi dari setiap cedera yang disebabkan karena cacat pada produk, bahkan jika pabrikan melakukan semua kehati-hatian dalam merancang, membuat, dan memasarkannya. Kemudian masuk ke bab 13, yaitu sekilas tujuan pembangunan berkelanjutan. Istilah Sustainable Development Goals diresmikan pertama kali dalam sidang umum PBB pada 25 September 2015 di Amerika Serikat. Dalam uraiannya, SDGs terdiri atas 17 tujuan dengan berbagai fokus pengembangan yang bagi negara-negara di seluruh dunia.
Untuk negara maju, SDGs difokuskan untuk menekankan ketimpangan serta konsumsi dan produksi yang berlebihan. Sedangkan untuk negara berkembang, SDGs difokuskan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan. Kemudian B, 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals yang berakhir pada akhir tahun 2005. Selanjutnya itu ada materi etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani yakni ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Secara luas, etika adalah disiplin ilmu yang mengaji standar moral seseorang atau masyarakat dalam menilai kewajaran dan implikasinya terhadap kehidupan seseorang. Etika bisnis adalah studi kasus terkait moral benar dan salah yang berkonsentrasi pada standar moral dalam institusi, organisasi, maupun perilaku bisnis. Dengan kata lain, etika bisnis adalah etika terapan. Artinya, etika bisnis bukan hanya mencakup analisis normal dan nilai moral, melainkan juga pengaplikasiannya. Yang selanjutnya itu ada prinsip etika dalam bisnis. Yang pertama, prinsip utilitarianisme. Prinsip ini adalah teori yang menjelaskan bahwa tindakan dan kebijakan harus dievaluasi berdasarkan atas manfaat dan biaya yang ditanggung masyarakat. Yang kedua itu ada prinsip hak atau right. Prinsip ini menjelaskan tentang hak individu atas sesuatu hal. Prinsip hak terbagi atas hak hukum dan hak moral. Selanjutnya itu prinsip hak itu terdiri dari 3 jenis hak moral, diantaranya hak positif, hak negatif, dan hak kontrak. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan terbagi atas distributive justice yang merupakan distributif manfaat dan beban yang adil. Retributive justice berbicara terkait penjatuhan hukuman yang adil dan compensatory justice yang merupakan kompensasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya itu ada isu penting dalam etika untuk mencipta. Secara singkat, kreativitas merupakan kemampuan pikiran dalam menciptakan hal baru. Banyak hal memerlukan kreativitas seperti gagasan ide produk, menggali peluang, pematangan konsep usaha, perkembangan atau ekspansi usaha, juga dalam proses evaluasi dan penyelesaian masalah. Herbert menyatakan sejumlah pola yang dinilai sebagai proses kreatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, logika, yang kedua menghubungkan ide, yang ketiga pemecahan masalah, dan yang terakhir kaitan bebas. Dalam cakupan proses kreatif, Edward D. Bono 1970 menjabarkan ke dalam 4 tahapan berikut. Yang pertama adalah latar belakang, kedua inkubasi, ketiga pelahiran ide, dan yang keempat evaluasi dan implementasi. Yang B menumbuhkan kreativitas dalam berwirausaha. Salah satu kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif usaha, kreativitas harus ditumbuhkan dalam setiap individu maupun tim usaha. Dalam menumbuhkan kreativitas, seseorang dapat mencoba dan melatih diri dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, observasi manusia dan peristiwa. Yang kedua, melatih kelenturan dan fleksibilitas dalam berpikir. Yang ketiga, mencoba beranggapan bahwa tidak ada hambatan yang berarti dan tak terhalang. Yang keempat, melibatkan atau memperdayakan perasaan dan insting. Yang kelima, melatih pembuatan ide yang disertai banyak alternatif ide untuk menyelesaikan masalah. Yang C ada mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha. Kreativitas yang sudah tercipta perlu diasah secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, berlatih menggunakan studi kasus, menyalurkan kreativitas melalui kegiatan yang diminati maupun yang berkaitan dengan usaha,
rutin menuangkan kreativitas dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dalam pemecahan masalah. Menurut Jim Mayer 2009, kreativitas dapat ditingkatkan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang A itu ada memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang kreatif tanpa perlu khawatir terhadap opini orang lain. B. Stimulasi otak dengan banyak hal baru. C. Observasi berbagai hal. D. Menciptakan ide kreatif ketika melakukan atau berhadapan dengan kesalahan. E. Merekam atau mencatat pikiran dan ide. F. Mendengarkan orang lain. G. Mengobrol dengan anak kecil. H. Banyak membaca. I. Meluangkan waktu untuk relaksasi. Tahun 1989 turut mengemukakan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh wirausaha dalam mengembangkan kreativitas, yaitu membentuk struktur organisasi yang terdesentralisasi, menerapkan budaya yang memberikan ruang kesempatan dalam melakukan percobaan, menegaskan peran dari pihak yang memiliki dengan efektif dan efisien, dan yang kelima ada mengatur waktu dan energi dengan baik. Yang kedua ada menciptakan peluang usaha. Selain dengan melihat peluang usaha, seseorang juga dapat menciptakan peluang usahanya sendiri. Penciptaan ini bisa dipicu oleh banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama yaitu peluang dari masalah. Dalam hal ini, masalah dapat memicu pemikiran kritis seseorang untuk mencari alternatif penyelesaian. Ketika proses pencarian dan penerapan alternatif terjadi, seseorang memiliki potensi untuk menciptakan peluang usaha melalui adanya pembaruan dan penyelesaian suatu masalah. Yang kedua ada peluang dari kebutuhan. Kebutuhan yang belum dapat terpenuhi dapat menjadi sebuah peluang untuk dipenuhi melalui membuka usaha sendiri. Laba atau franchising berarti hak atau kebebasan, yakni hubungan kontrak antara franchisor dan franchisee. Franchisor adalah perusahaan yang memberi lisensi, sedangkan franchisee adalah perusahaan penerima lisensi. Sehingga franchise dapat didefinisikan sebagai perjanjian kerjasama manajemen untuk membuka perusahaan cabang dengan lisensi atau merek dagang, format, dan sistem bisnis, serta produk yang telah dimiliki oleh franchisor kepada franchisee. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari waralaba atau
menginginkan dan mendukung penggunaan dari